Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, sebab oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Mari kita akan belajar firman, kita sampai di kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 32 sampai ayat yang ke-43. Kisah Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayat yang ke-43, saya baca untuk kita semua. LAI memberi judul perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul, saat ini kita sampai pada 2 kisah yang sangat luar biasa, di mana Allah memakai Petrus untuk menyembuhkan seorang yang telah lumpuh selama 8 tahun. Kemudian Allah memakai Petrus untuk membangkitkan seorang perempuan Kristen, ya, dari kematiannya. Ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa karena di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Perjanjian Baru, kita hanya melihat atau menemukan 3 mujizat yang berkaitan dengan kebangkitan dari antara orang mati. Yesus membangkitkan anak janda di Nain, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus membangkitkan anak perwira yang bernama Yairus itu. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Eneas yang 8 tahun lumpuh dan membangkitkan Dorkas atau Tabita dari kematiannya. Nah, ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya bertanya dalam hati saya, mengapa Lukas memutuskan untuk menulis kedua cerita yang sangat luar biasa ini?
Apakah dia bermaksud supaya kita para pembaca di zaman sekarang ini, supaya kita melakukan seperti yang Petrus lakukan, kita berjalan keliling, kita berkunjung dari kota ke kota untuk mengadakan mujizat yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus? Ketika saya mempelajari teks Kisah Para Rasul dengan lebih cermat, ternyata saya menemukan tidak semua orang yang ada di Lida, tidak semua orang yang ada di Yope itu disembuhkan dari penyakitnya. Tidak semua orang yang ada di kota-kota di mana Petrus memberitakan Injil, tidak semua orang mati dibangkitkan oleh Petrus. Lalu apa maksudnya Petrus mencatat hal ini? Bapak Ibu, saya membaca bahwa Allah dalam kisah ini dia menghendaki supaya Eneas dia disembuhkan dari lumpuhnya dan supaya Dorcas itu dibangkitkan dari kematiannya. Tetapi Allah tidak bermaksud atau Lukas tidak bermaksud supaya kita melakukan seperti apa yang dia lakukan, berjalan keliling, mengadakan mujizat dalam nama Yesus, tetapi supaya kita memahami bahwa melalui kuasa Allah, melalui pertolongan Tuhan telah terjadi pertobatan dan adanya jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi, ayat-ayat ini ditulis tidak berarti supaya kita meniru apa yang dilakukan oleh Petrus. Kita berjalan keliling, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Sebab ternyata pada waktu itu hanya 2 kisah ini yang kita baca. Yang lain tetap dibiarkan sakit, yang mati juga tetap dibiarkan mati. Karena Allah memang ingin mengajar kita sesuatu tentang bagaimana kuasanya yang heran, kuasanya yang dahsyat itu dapat membawa orang-orang berdosa kepadanya. Bapak Ibu, saya membaca di dalam ayat yang ke-35. Coba kita lihat ayat yang ke-35. Ini menjadi bukti bahwa Lukas tidak bermaksud supaya kita melakukan seperti yang dia lakukan. Ayat 35 dikatakan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, maksudnya melihat Eneas, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Saya yakin ini tidak semua penduduk Lida, ini tidak semua penduduk Saron, tetapi ada banyak dari penduduk Lida, ada banyak atau beberapa dari penduduk Saron yang berbalik kepada Tuhan. Dan itu sama seperti yang kita baca di ayat 42. Bahwa peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Lukas ingin kita melihat bagaimana Injil Yesus Kristus menyebar dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan daerah-daerah berikutnya oleh karena pekerjaan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Jadi ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya berpikir bahwa Lukas ingin kita semua dapat melihat bahwa mujizat penyembuhan Eneas dari lumpuhnya selama 8 tahun dan dibangkitkannya Tabita atau Dorcas dari kematiannya, itu mengajar kita tentang kuasa Injil yang sanggup mengubahkan orang berdosa. Itu bicara tentang kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan orang berdosa sehingga mereka dapat berbalik kepada Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mari pada kesempatan sore hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari kisah ini tentang bagaimana Allah yang maha kuasa itu, dengan kuasanya yang dahsyat, dia membawa orang-orang datang kepadanya dengan iman, menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan bagaimana Allah dalam kuasanya yang besar mau mendorong kita, supaya kita tidak jemu-jemu dalam memberitakan kabar keselamatan itu, sebab keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita adalah alat-alat di tangan Allah, sedangkan kuasa yang menyelamatkan itu adalah kuasa yang ada di dalam Tuhan sendiri. Mari, ada beberapa pelajaran yang sangat berharga tentang keselamatan jiwa kita, tentang keselamatan orang berdosa yang dapat kita lihat dari kisah ini. Yang pertama, perhatikan saudara. Saya menemukan bahwa penyakit dan kematian ya
itu adalah gambaran dari kondisi rohani orang-orang yang berdosa. Penyakit dan kematian adalah gambaran dari kondisi orang-orang yang terhilang. Dorcas adalah seorang wanita Kristen. Dia disebut sebagai seorang murid. Tetapi Eneas, dia hanya disebut sebagai seorang yang bernama Eneas. Dia bukan seorang murid. Tetapi kondisi kedua orang ini menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang terhilang. Eneas dia lumpuh. Menggambarkan bagaimana orang berdosa tidak memiliki kemampuan untuk datang kepada Allah demi keselamatan jiwanya. Demikian juga dengan Dorcas atau Tabita ini. Tabita, dia telah mati. Orang-orang berdosa sama seperti Tabita yang mati, yang tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa itu. Pendek kata, semua orang berdosa kondisinya sama seperti Eneas yang lumpuh, kondisinya sama seperti Dorcas yang telah mati. Sebagai orang lumpuh, kita tidak akan mampu datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Dan orang mati tidak akan dapat melepaskan diri dari dosa-dosanya sendiri. Itu sebabnya saudara, kita melihat bahwa manusia berdosa tidak memiliki kemampuan rohani untuk datang kepada Tuhan dan beroleh keselamatan. Itu sebabnya saya selalu menekankan dari kitab Kisah Para Rasul bahwa keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerah Allah. Amin. Sebagai orang berdosa kita lumpuh total. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri. Kita seperti orang yang telah mati. Sebagai orang yang telah mati kita tidak bisa melepaskan diri dari keberdosaan kita. Dari kesembuhan Eneas dan kebangkitan Dorcas, kita melihat bahwa sebenarnya faktor utama dalam keselamatan jiwa kita terletak pada kehendak Tuhan, bukan terletak pada kehendak kita. Amin. Kita telah belajar tentang pertobatan Paulus. Pertobatan Paulus tidak terletak pada kehendak Paulus, tetapi terletak pada kehendak Tuhan. Kita tahu pertobatan Sida-Sida dari Ethiopia tidak terletak pada kehendaknya sendiri, tetapi terletak pada kehendak Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berdosa yang dapat datang kepada Tuhan oleh karena kehendaknya sendiri. Semua selamat karena kehendak Tuhan, semua selamat karena anugerah Tuhan, semua selamat karena kasih karunia Tuhan. Coba kita baca Lukas 10 ayat 22. Lukas pasal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Amin Bapak Ibu. Apa artinya? Kalau bukan Tuhan yang menyatakan kepada kita siapa Bapa itu, kita tidak mungkin akan dapat mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya. Kalau Yesus tidak menyatakan siapa Allah kepada kita, maka kita tidak akan mungkin mengenal Allah dengan sesungguhnya. Sekali lagi, keselamatan kita adalah sepenuhnya kehendak Allah. Tidak ada seorang pun yang mengenal siapa anak selain Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada anak selain Bapa telah menyatakan anak kepada orang itu. Jadi kalau kita mengenal Yesus saat ini, itu semua adalah anugerah Allah. Itu semua adalah berkat Tuhan. Sama seperti Eneas. Eneas tidak akan dapat berjalan mendekati Tuhan sebagai gambaran orang-orang berdosa. Dorcas tidak akan dapat melepaskan dirinya dari ikatan dosanya karena dia telah mati. Dan ini jelas ditegaskan oleh firman Tuhan. Coba kita membaca Yohanes 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44.
Saya mau kita semua jelas tentang hal ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kemudian ayat yang ke-46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ada haleluya Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jika Bapa tidak memberikan orang itu kepada Yesus. Seperti orang lumpuh, dia tidak bisa datang sendiri. Seperti orang mati, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Sekali lagi saudara, bahwa keselamatan kita sepenuhnya adalah kehendak Allah. Keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerah Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu percaya Yesus? Karena Allah telah memilih kita. Amin. Amin. Saya melihat di beberapa tayangan TikTok ada orang-orang Kristen yang ditanya seperti itu. Mengapa kamu percaya Yesus? Wah, mereka sudah mulai berteologi, bla 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 bla. Saudara, melalui ayat-ayat ini kita belajar bahwa kalau kita percaya Yesus semua karena anugerah Tuhan. Ada orang yang bertanya lagi, mengapa kamu memilih Yesus? Kita tidak pernah memilih Yesus, tetapi dialah yang memilih kita untuk dianugerahi keselamatan itu. Amin. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tanpa kehendak Allah, tanpa kasih karunia, tanpa Bapa menarik kita kepada Yesus, tanpa Bapa memberikan kita kepada Yesus, maka sama sekali kita tidak akan dapat datang kepada Yesus. Sekali lagi, keselamatan adalah anugerah Allah, adalah kehendak Allah. Mari kita bersyukur. Dan mari kita dengan bijak memberi jawab, terutama di era digital ini saudara ya, di mana kita dapat melihat berbagai macam diskusi, berbagai macam tayangan tentang iman, tentang keagamaan. Mari kita menjadi yakin, kalau hari ini kita percaya Yesus, kalau hari ini kita diselamatkan, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Kalau bukan Tuhan yang mencari dan menyelamatkan kita, kita tetap terhilang. Kalau Tuhan tidak memilih kita, kita tetap terhilang. Kalau Tuhan tidak datang dan menyembuhkan kita dari kelumpuhan kita, dan membangkitkan kita dari kematian kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah dapat percaya kepada Yesus. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua, supaya kita lebih yakin lagi. Efesus pasal yang kedua, saya membaca ayat 1 mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, perhatikan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Saya tidak bisa membanggakan diri karena saya seorang terpelajar. Saya seorang sarjana teologi. Tidak sekedar sarjana, saya magister, saya doktor sehingga saya dapat datang kepada Yesus, tidak. Karena anugerah Allah lah saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Amin. Karena orang berdosa digambarkan seperti orang lumpuh yang tidak dapat berjalan mendekati Yesus. Seperti orang mati yang tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa. Kalau kita dapat percaya Yesus hari ini karena Yesus dengan kuasanya telah menyembuhkan kita dan menghidupkan kita kembali. Sehingga oleh anugerah kita dapat percaya kepadanya dan diselamatkan oleh karena iman. Mari kita bersyukur atas anugerah Allah ini. Amin. Dan jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Sebab semua yang ada padanya adalah anugerah Tuhan. Nah, yang berikutnya, karena keselamatan itu adalah kehendak Tuhan, maka bagaimana Allah mengerjakan kehendaknya itu atas orang-orang yang akan diselamatkannya. Kita akan sampai pada bagian yang kedua bahwa ternyata untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, Tuhan itu menggunakan hamba-hambanya untuk memberikan kesembuhan dan memberikan kehidupan rohani kepada orang-orang berdosa yang diselamatkannya. Dia bekerja melalui hamba-hambanya. Perhatikan bagaimana Allah memakai Petrus. Eneas tidak pernah berpikir bahwa satu waktu dia akan bisa berjalan lagi. Orang-orang yang berduka cita karena kematian Dorcas tidak berpikir bahwa Dorcas akan bangkit lagi. Tetapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya yang besar, Tuhan memakai Petrus sebagai alat di tangannya untuk menyembuhkan Eneas, untuk membangkitkan Dorcas. Apakah Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa? Haleluya. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang belum diselamatkan hari-hari. Ada begitu banyak jiwa yang masih dikuasai oleh dosa. Dan Tuhan akan menyelamatkan mereka melalui hamba-hambanya yang dapat dipakainya, yang mau dipakainya untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang seperti apa yang akan dipakai oleh Tuhan? Mari kita belajar dari Petrus. Orang-orang seperti apa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Yang pertama, perhatikan bagaimana Tuhan menggunakan Petrus, seorang hamba yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Seorang hamba yang tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi yang sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Ini contoh dari Petrus. Kita akan dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain tatkala kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tatkala kita tidak merasa hebat, tetapi kita percaya kepada Allah yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Perhatikan bagaimana Petrus menyembuhkan Eneas. Apa yang dia katakan? Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Dia tidak berkata, Eneas, dalam nama Yesus, aku menyembuhkan kamu. Dia tidak berkata seperti itu. Petrus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dia berkata, Eneas, dalam nama Yesus aku menyembuhkan kamu. Tidak, tetapi Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan kamu. Jelas bahwa Petrus memberikan segala kemuliaan hanya kepada Yesus. Dia tidak mengambil sedikit pun keuntungan dari kuasa yang telah dianugerahkan kepadanya. Demikian juga dengan Dorcas. Ketika Petrus dibawa ke Yope, ke ruang atas untuk melihat Dorcas, maka dia menyuruh semua orang keluar. Dan apa yang dilakukannya? Dia sujud, dia berlutut, dia berdoa terlebih dahulu. Dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Baru dia berkata, Tabita bangkitlah. Ini adalah
hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang digambarkan sebagai orang lumpuh, yang digambarkan sebagai orang yang telah mati secara rohani. Orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi orang-orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Petrus adalah tipe orang yang tidak menyalahgunakan kuasa Tuhan yang dianugerahkan kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Petrus begitu rendah hati, dia tidak mau mengambil kemuliaan yang memang bukan milik dirinya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bisa saja Petrus karena dia dilihat oleh banyak orang telah menyembuhkan Eneas yang lumpuh 8 tahun. Ini bukan main-main, ini luar biasa. Membangkitkan Dorcas dari kematiannya. Bisa saja dia membuat KKR, hadirilah kebaktian kebangunan rohani. Lihatlah kesembuhan yang dilakukan oleh Petrus. Ya, lihatlah kesembuhan yang dilakukan oleh para rasul. Kalau zaman sekarang mungkin ada kebaktian kebangunan rohani dengan judul festival kuasa Allah dan lain sebagainya. Tetapi Petrus tidak melakukan itu. Petrus tidak sedang ingin mengambil kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa kesembuhan Eneas itu bukan karena kuasanya. Dia menyadari bahwa kebangkitan Dorcas bukan karena kuasanya, tetapi semua karena pekerjaan Allah melalui dia sebagai alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu, entahkah apakah kita dipercaya Tuhan untuk melakukan mujizat atau tidak, atau mungkin dengan cara yang lain untuk menjangkau jiwa. Yang terutama kalau kita mau dipakai oleh Tuhan adalah jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang lumpuh, yang berkuasa membangkitkan orang mati. Mari kita berkata seperti Paulus bahwa sebenarnya harta yang kami punyai adalah harta di dalam bejana tanah liat, supaya yang tampak itu adalah kuasa Allah yang besar, bukan diri kita sendiri. Mari kita belajar seperti Yohanes Pembaptis, supaya dia yang semakin ditinggikan, tetapi kita yang semakin tidak diperhatikan, itu tidak masalah. Tapi manusia sekarang seringkali menyalahgunakan kepercayaan Tuhan, karunia-karunia rohani untuk membesarkan dirinya, untuk mendapatkan kebanggaan bagi diri sendiri. Tetapi tidak seperti Petrus. Petrus adalah orang yang begitu sadar bahwa semua kuasa adalah milik Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Dia tidak sedang memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia memuliakan Yesus yang memiliki kuasa untuk membawa orang kepada keselamatan. Nah, hamba seperti apa yang dipakai oleh Tuhan? Adalah hamba-hamba yang melayani, mengikuti teladan Yesus. Saya memperhatikan dengan cermat, ternyata Petrus ini dalam kisah penyembuhan Eneas dan kebangkitan Dorcas, dia mengikuti teladan Yesus. Dia tidak melakukan dengan caranya sendiri. Ini luar biasa ya. Coba perhatikan ya. Kesembuhan Eneas itu seperti apa yang Yesus lakukan terhadap kesembuhan seorang lumpuh yang dikotong oleh 4 orang dan diturunkan dari atap rumah. Pertama-tama Yesus menyatakan pengampunan dosa. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi untuk menegaskan kuasanya untuk mengampuni, baru Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan ternyata ini yang dilakukan oleh Petrus. Petrus pertama-tama dia berbicara apa? Eneas, Yesus Kristus telah menyembuhkan kamu. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Wow. Saya melihat kesamaan yang begitu luar biasa. Dan saya yakin ini bukan
hal yang mudah untuk dilakukan kalau Petrus tidak bersandar kepada kuasa Allah, kalau Petrus tidak benar-benar tahu bahwa Allah memang menghendaki Eneas disembuhkan dari lumpuhnya, sehingga melalui kesembuhannya ada begitu banyak orang yang diselamatkan datang kepada Yesus. Jadi ini adalah cara yang sama. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Eneas, bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Bapak Ibu, mari kita melayani seperti Yesus melayani. Amin. Bukan menggunakan cara kita sendiri. Ya, kalau orang-orang sekarang itu kan show off ya. Membuat panggung, kemudian mengundang orang ke depan. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya tidak bisa menilai. Saya tidak beri berkata-kata, tetapi mereka tidak melakukan seperti yang Yesus melakukan. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang lain yang ingin dicapai dari apa yang mereka lakukan itu. Demikian juga dengan kebangkitan Dorcas, perhatikan itu. Ini seperti kebangkitan Putri Yairus yang dilakukan oleh Yesus di Markus 5 ayat 35 sampai 43. Pada waktu Yesus sampai di rumah Yairus, ada begitu banyak pelayat yang menangis, mengadakan kegaduhan yang begitu rupa. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus mengusir para pelayat itu, dan dia seorang diri dengan Putri Yairus di dalam kamarnya. Dan kemudian dia memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum, hai anak kecil, bangkitlah." Dan Putri Yairus dibangkitkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Petrus kepada Dorcas. Pada waktu dia naik ke lantai 2, ada begitu banyak orang yang berkabung. Ya, ada banyak janda yang menunjukkan pakaian yang telah dibuat oleh Dorcas dan diberikan untuk mereka. Mereka sangat ribut karena duka citanya, tetapi Petrus mengusir mereka, dan Petrus hanya berdua dengan mayat Tabita, dengan mayat Dorcas. Karena dia bukan Yesus, maka Petrus dia berlutut, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia diberi keyakinan, diberitahu bahwa Yesus akan membangkitkan Dorcas, lalu apa kata Petrus? Tabita, bangkitlah. Atau dalam bahasa aslinya Tabita kum. Tabita, bangkitlah. Dan seketika itu juga maka Tabita membuka matanya, dan Petrus mengulurkan tangannya memegang tangan Tabita dan membantunya berdiri dan membawanya kepada orang-orang yang melayat pada waktu itu. Kita melihat persamaan yang sangat dekat. Saya yakin ini bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah cara Petrus melayani. Dia meneladani Yesus, dia tidak melayani berdasarkan caranya sendiri, tetapi dia mengikuti cara Yesus pada waktu Yesus masih melayani di dalam dunia ini. Coba bayangkan kalau orang sekarang ya. Kalau orang sekarang, waduh, ingin dilihat, dia berdoa keras-keras, dia berdoa pakai pengeras suara, kemudian tidak tahu bagaimana mukjizat terjadi, sehingga ada begitu banyak kerumunan orang yang mengkultuskan orang itu. Dan itu bahaya yang sangat-sangat besar kalau kita tidak rendah hati seperti Yesus. Petrus rendah hati seperti Yesus. Dia membangkitkan Tabita, dia mengusir orang-orang sebab dia menyembuhkan, dia dipakai oleh Tuhan membangkitkan Tabita bukan untuk dilihat, bukan untuk menjadi bangga-banggaan atau hebat-hebatan, tidak sama sekali. Dia melakukan itu karena dia adalah hamba Allah. Karena dia adalah orang yang taat dan melakukan kehendak Tuhan supaya melalui dirinya Tabita dibangkitkan dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, kalau kita mau melayani Tuhan, layanilah seperti Yesus. Amin. Tuhan hanya mau memakai orang-orang yang mau melayani seperti Yesus. Dengan cara-cara seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Bukan dengan cara-cara dunia yang berusaha untuk membanggakan diri sendiri atau bahkan untuk memuliakan diri sendiri. Kemudian,
hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa adalah hamba-hamba Tuhan yang mau menerima semua orang. Ya, yang tidak dikuasai oleh prasangka yang sifatnya tidak benar, Saudara. Menarik di sini, setelah dia menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas, dikatakan bahwa Petrus dia tinggal di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, Saudara. Orang Yahudi memandang penyamak kulit itu sebagai orang yang najis, Saudara. Kenapa? Karena dia bersentuhan terus dengan dengan bangkai. Kita tahu orang-orang Yahudi yang memegang bangkai atau terkena pada bangkai, dia menajiskan dirinya sehingga dia tidak layak untuk beribadah kepada Allah. Makanya seorang penyamak kulit itu biasanya rumahnya harus jauh dari perkampungan. Bahkan saya membaca kalau ada seorang perempuan, dia bertunangan dengan seorang laki-laki yang pada akhirnya diketahui bahwa seorang laki-laki itu adalah seorang penyamak kulit, maka perempuan itu dengan bebas dapat memutuskan hubungan dengan laki-laki sang penyamak kulit itu. Tetapi Petrus sebagai hamba Allah, dia bisa menerima semua orang dan dia tidak segan-segan tinggal untuk sementara waktu di rumah seorang Simon penyamak kulit. Sekalipun bagi orang Yahudi dia disebut sebagai seorang yang najis karena pekerjaannya bersentuhan dengan bangkai binatang. Hanya orang-orang yang bisa terbuka untuk menerima semua orang, yang tidak melihat orang berdasarkan suku, berdasarkan budaya, berdasarkan bahasa atau warna kulit atau apapun juga, yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa agar dia bisa diselamatkan. Perhatikan bagaimana ketika pada pasal yang ke-10 ketika Yesus memanggil Petrus untuk menyelamatkan Cornelius, Allah memberikan sebuah gambaran bagaimana semua makanan turun dari atas, baik makanan yang halal maupun makanan yang haram. Lalu Allah berfirman kepada Petrus, "Petrus, makanlah." Dia berkata, "Aku tidak pernah memakan sesuatu yang haram." Tetapi apa kata Tuhan? Apa yang dihalalkan oleh Tuhan itu halal bagi kamu. Dan sejak saat itu Petrus dia bisa melayani semua orang tanpa terkecuali. Dan hanya orang-orang seperti itu yang terbuka, yang bisa menerima semua orang dari latar belakang apapun juga, yang dapat dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa demi kerajaan Allah. Amin. Mari saudara, kalau kita mau dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, bersandarlah kepada kuasa Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Mari kita melayani seperti yang diteladankan oleh Yesus, bukan semau kita. Mari kita meneladani Yesus dan mari kita terbuka untuk semua orang, terbuka untuk semua bangsa. Kita tidak memilih-milih orang karena kita tahu bahwa Yesus mengasihi segala bangsa dan bahwa Injil adalah untuk segala bangsa. Amin. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, perhatikan saudara. Ternyata ketidakmampuan manusia untuk datang kepada Allah, bahkan kematian rohani, itu bukanlah masalah bagi Tuhan untuk membawa orang itu kepadanya. Saudara, seringkali kita berpikir bagaimana mungkin orang lumpuh 8 tahun dia bisa berjalan lagi. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Allah berkuasa, Allah sanggup, saudara. Karena kita berpikir orang ini sudah begitu jahat, sudah begitu buruk, sudah jauh dari Tuhan. Orang ini mati rohani, tetapi apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada orang sejahat apapun yang tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan kalau Tuhan menghendakinya. Mari saudara, kita tidak
tidak takut, tidak ragu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin kita pikir tidak mungkin bertobat, tidak mungkin diselamatkan. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Bagian kita adalah memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Berkenaan dengan penyelamatan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, saya dalam berkhotbah seperti ini saya tidak bisa mengandalkan kemampuan teologi saya tidak bisa mengandalkan kecakapan saya dalam berbicara atau mengandalkan hal-hal yang lain, teknik public speaking saya tidak bisa. Manusia duniawi tidak akan dapat mengenal hal-hal rohani kalau tidak dihidupkan terlebih dahulu oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Orang berdosa tidak bisa memahami kebenaran kalau Tuhan tidak mencelikkan mata rohaninya. Seperti Lydia. Ketika dia mendengarkan khotbah dari Paulus, maka Allah membuka pikirannya, memberi pengertian, menghidupkan dirinya dari kematian rohani sehingga dia dapat memahami kebenaran dan beroleh iman sehingga dapat diselamatkan. Jadi mari kita percaya kepada Allah, kita adalah alat-alat di tangan Tuhan. Jangan kita salah paham bahwa saya tidak punya kemampuan berbicara secara persuasif untuk membawa orang datang kepada Yesus. Tidak sama sekali. Memang kita perlu belajar tentang bagaimana cara memberitakan Injil. Kita perlu belajar bagaimana cara mendekati orang dan menceritakan Yesus. Tetapi sekali lagi kuasa yang menyelamatkan tidak terletak pada kesanggupan kita dalam berbicara atau menjelaskan Injil. Tetapi keselamatan orang tergantung dari kuasa Allah yang menyembuhkan orang itu dari kelumpuhan rohani dan membangkitkan orang itu dari kematian rohaninya. Yang keempat, saudara, orang-orang yang telah sembuh dari kelumpuhan rohani, orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian rohani itu pasti akan memberikan bukti kesembuhan, akan memberikan bukti dari kebangkitan mereka. Perhatikan bagaimana Petrus memerintahkan Eneas, "Eneas, bangunlah dan bereskan tempat tidurmu." Dan seketika itu juga dia bangun, membereskan tempat tidurnya dan orang dapat melihat Eneas bisa berjalan lagi. Ada bukti dari kesembuhan Eneas. Demikian juga dengan kebangkitan Dorcas. Ada bukti dari kebangkitan Dorcas. Setelah Petrus berdoa dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Maka pertama-tama Tabita membuka matanya. Kemudian Petrus menolong dia untuk berdiri. Dan dia dibawa kepada orang banyak untuk menunjukkan bahwa dia telah hidup kembali. Selalu ada bukti dari keselamatan jiwa. Selalu ada bukti dari kelahiran baru, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Tuhan, pasti ada bukti keselamatan jiwa kita. Amin. Apa bukti bahwa kita sungguh-sungguh lahir baru? Pertama dibaptis, saudara. Baptisan memang bukanlah langkah keselamatan, tetapi baptisan adalah bukti bahwa seseorang telah diselamatkan. Sebab baptisan itu adalah perintah pertama bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ingat amanat agung Tuhan Yesus Kristus, "Pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Yesus berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Kalau orang mengaku percaya Yesus, mengaku lahir baru tetapi tidak memberi diri dibaptis dengan berbagai macam alasan, dia tidak menunjukkan bukti bahwa dia telah diselamatkan. Mari yang belum dibaptis, kalau engkau sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh lahir kembali, beri dirimu dibaptis, bukan sebagai langkah keselamatan, tetapi sebagai bukti bahwa engkau telah diselamatkan, sebagai bukti bahwa engkau sungguh-sungguh percaya dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, sebagai bukti bahwa engkau taat kepada perintah Allah. Bukti apa lagi yang dapat dilihat dari orang-orang yang diselamatkan? Dia akan bersekutu dengan orang percaya lainnya. Ingat kehidupan gereja mula-mula, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dibaptis,
pada saat Pentakosta 3.000 jiwa diselamatkan dan dibaptiskan. Maka tiap-tiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu dalam doa, dalam memecahkan roti, dan dalam pelayanan. Kalau orang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia pasti akan menunjukkan bukti imannya dalam kesetiaannya beribadah, dalam kesetiaannya di dalam doa, dalam kesetiaannya di dalam firman, dalam kesetiaannya di dalam pelayanan. Ada banyak orang yang mengaku percaya tetapi tidak mau dibaptis. Berbagai macam alasan disampaikan. Enggak, nanti aja kalau saya sudah tua. Syukur-syukur kalau bisa sampai tua, saudara ya. Jangan nanti saya tidak bisa ini lagi, tidak bisa itu lagi. Jangan nanti saya tidak bisa bebas lagi. Mengaku percaya tetapi tidak berdoa. Mengaku percaya tetapi tidak membaca firman, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mengaku percaya tetapi tidak beribadah, tidak melayani Tuhan. Mari kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus lahir baru, kita membuktikan itu dengan kehidupan kita di dalam Yesus. Amin. Dibaptiskan, beribadah, berdoa, melayani Tuhan, bertekun dalam firman. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk memuliakan Allah. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 1. Ini bukti seorang yang benar-benar bertobat. Coba kita baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang percaya kepada Yesus, yang menerima firman, dan dia membuktikan kepercayaannya, membuktikan kelahiran barunya dengan apa? Menyambut para rasul, mendengarkan pengajaran para rasul, berbalik dari berhala-berhala, menyembah kepada Allah yang hidup, melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan menantikan kedatangan Yesus. Saudara, harus ada bukti dari orang-orang yang mengalami kesembuhan rohani. Harus ada bukti dari orang-orang yang mengalami kebangkitan rohani, yaitu kehidupan yang melayani Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan dalam ibadah, doa, dan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, saya mau menyampaikan bahwa kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu harus mendorong kita untuk setia memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, ingat di dalam Matius pasal 28, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Oleh sebab itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari, dengan menyadari bahwa Allah berkuasa untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Yang digambarkan seperti kesembuhan dari seorang yang lumpuh ini, Eneas ini 8 tahun lumpuh. Bagaimana Allah berkuasa membangkitkan Dorcas, mari itu memberikan dorongan kepada kita untuk terus memberitakan Injil, untuk terus memberitakan firman. Sekalipun mungkin kita berpikir, orang ini sudah sepertinya membatu. Orang ini sepertinya sudah tidak mungkin percaya, tetapi karena kita mengerti kuasa Allah yang besar, yang sanggup menyelamatkan orang berdosa, mari kita terus terdorong untuk memberitakan firman dengan satu pengharapan bahwa Allah yang berkuasa itu akan menyelamatkan orang-orang berdosa yang kita layani itu. Amin, Bapak Ibu. Mungkin ada di antara keluarga kita, mungkin ada sanak famili kita yang sampai hari ini masih mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti,
tetap terus beritakan firman, terus beritakan Injil, sebab kita tahu Allah kita berkuasa untuk menyelamatkan mereka. Amin. Mari kita bersyukur. Sebab keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerah Allah, pemberian Allah, kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak kita. Dan mari kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipakainya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan mari kita tetap terus setia memberitakan firman, sebab keselamatan bukan atas usaha kita atau kuasa kita. Keselamatan adalah pekerjaan Tuhan karena kuasa Allah, dan kita adalah alat-alat di tangan Tuhan yang akan dipakainya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Sama-sama kita berdiri.